Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuri ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Wa bil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basirah wa alamu anna fikum rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Nikmat yang terbesar di atas nikmat surga yang 7 tingkat adalah nikmat berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah. Kenapa nikmat yang terbesar di atas nikmat surga yang 7 tingkat itu adalah berliqah, bermusyahadah dan bermuwajahah dengan Allah? Karena Allah itulah hakikat daripada surga yang 7 tingkat itu. Allah itulah hakikat kebahagiaan itu. Kalaulah Allah itu hakikat daripada nikmat surga yang 7 tingkat dan kebahagiaan, itu artinya bahwa sesungguhnya kita ini wajib pulang dan kembalinya itu kepada Allah. Tidak ada pulang dan kembalinya itu ke dalam surga. Inilah yang Allah jelaskan tentang hakikat dirinya itu di atas nikmatnya surga yang 7 tingkat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kamu ini berasal daripada aku, dan sesungguhnya pula kamu akan pasti pulang dan kembali kepada aku. Kalaulah asalnya kita itu adalah Allah, karena Allah itulah hakikat daripada asal muasal segala yang wujud dan segala yang ada, itu tentunya Bapak Ibu pulang dan kembalinya segala yang wujud, segala yang ada, itu pulang dan kembalinya itu adalah kepada Allah. Inilah pesannya Nabi itu kepada umat ini. Kullu syai'in yarji'u ila aslihi. Tiap-tiap segala sesuatu itu pasti akan pulang kembali kepada asalnya. Ini yang selalu Ustadz kiaskan. Di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang situ dicari. Kalau memang Bapak Ibu kita ini asalnya adalah Allah, tentu pulang dan kembalinya kepada Allah. Makna hakikatnya, jikalaulah asalnya kita itu adalah Allah, asal kita ini adalah Tuhan, tentu pulang dan kembalinya tetap jadi Tuhan. Bukan ke dalam surga, apalagi kembalinya ke tanah. Nah, siapa yang kembalinya ke tanah, ya hancur. Itu yang dikatakan bangkai.
akan dimakan belatung, karena dia hanya cukup memahami inna khalaqnakum min tur, inna khalaqnakum min tin. Aku ciptakan kamu itu daripada tanah. Kalau kita hanya memahami kita ini diciptakan dari tanah dan kembali kepada tanah, maka rugilah kita untuk selama-lamanya. Bukankah Allah itu sudah nyata dan terang-terangan menjelaskan rahasia diri kita ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal kamu itu adalah aku, asal dirimu itu aku, kata Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tentu pulang dan kembalinya kamu itu tentu kembalinya kepada aku. Asal kamu itu tiada, kembalinya tetap kepada tiada. Asal kamu itu kosong, kembalinya tetap membawa kosong. Makanya orang yang telah mampu mengenal akan hakikat rahasia sejati dirinya itu tiada lain adalah Allah. Maka ketika kita telah berada di alam dunia dan di alam syahadah ini, maka wajib bagi kita untuk mencari dan menemui kembali akan sejati diri kita yang hilang itu. Disebabkan apa? Dirantai dan dibelenggu oleh kegelapan dunia, nafsu dan akal pikir. Jadi jikalau diri kita ini telah dibelenggu, telah dirantai oleh dunia, nafsu dan akal pikir, maka ketika itulah dia tidak mampu mengenali kembali akan sejati dirinya itu. Padahal sejati dirinya itu adalah asalnya Allah. Maka orang yang tidak mampu mencari dan menemui akan sejati dirinya sebelum habisnya usia umurnya meninggalkan dunia ini, maka itulah yang dikatakan oleh Allah, orang yang zulumat itu adalah orang yang buta, dan orang yang buta itu adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya dipastikan adalah neraka. Ini Allah jelaskan kepada kita dalam surat Bani Israil ayat 72, tegas Allah katakan, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, maka aku pastikan dia juga buta di akhirat, wa adalun sabila, dan dialah orang yang tersesat. Kalau Allah menjelaskan orang yang buta di dunia itu adalah orang yang tersesat, tempatnya di neraka, tentu kita ikra, menilik dan menyenter ke dalam diri ini dengan menggunakan kecerdasan akal fikih dan rohani. Buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah di dalam surat Bani Israil ayat 72 itu? Apakah butanya mata zahir yang ada di kepala ini, atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang dijelaskan Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fisudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah butanya mata luarmu, bukanlah butanya mata zahirmu yang menempel di kepalamu, akan tetapi butanya mata hatimu itu yang ada di dalam rongga dadamu. Itulah orang yang tersesat. Jadi kalau Allah mengatakan orang yang buta mata hatinya itu adalah orang yang tersesat, tempatnya di neraka, lalu tilik lagi ke dalam, buta mata hati yang ada di dalam dada itu, apa pula maksudnya? Butanya mata hati yang ada di dalam rongga dadanya itu maksudnya siapa yang hatinya buta, dia tidak mengenal aku pada dirinya, pasti dia tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya.
Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia pun juga tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di dunia ini, maka di akhirat juga aku pastikan dia tidak akan pernah mengenal aku. Wa adolun sabila, itulah orang yang tersesat. Tempatnya di neraka. Ini yang selalu Allah ingatkan kepada diri kita, supaya mata hati kita itu tidak buta mengenal akan Allah. Maka supaya kita tidak tersesat dan tempatnya di neraka, kata Allah. Maka Allah ajak kita ini berpikir. Karena Allah telah berikan kita ini anugerah kecerdasan rohani dan akal fikir. Makanya Allah ajak kita ini berpikir. Awalam yatafakaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basira. Kenapa kamu tidak mau memahami? Tak mau kamu memikirkan, ikut dan menyentar ke dalam dirimu tentang akan sejati dirimu, kata Allah. Kalau kamu mau memikirkan dan memahami tentang rahasia sejati dirimu, pasti kamu mengenal akan aku. Balil insanu ala nafsi basira. Akulah sebenar-benarnya yang melihat itu pada dirimu. Maka jikalau aku yang sebenar-benarnya melihat pada dirimu, maka pikirkan itu. Lihat ke dalam diri, lihat ke dalam rohani. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itulah bagi orang-orang yang arifin, bagi orang-orang yang ahlul kasab, bagi orang-orang yang ma'rifat dan memiliki ilmu hikmah. Rasul Allah itu disingkat oleh mereka namanya dengan rasa. Makanya mencari Tuhan itu dengan rasa, kata orang-orang tua kita, kata orang-orang bijak. Rasa itu artinya Rasul Allah. Makanya jikalau kita disuruh untuk mencari dan menemui Allah itu dengan rasa, maka pahamilah mana yang dikatakan rasa pada diri kita ini. Yang dikatakan rasa pada diri kita itu adalah Rasul Allah. Rasul Allah pada diri kita itu yang disebut namanya dengan ruh. Siapa ruh itu? Ruh itulah yang dikatakan namanya hayat. Siapa hayat? Hayat itulah yang dikatakan namanya dengan Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah sifatku. Siapa sifatku? Sifatku itu tiada lain aku. Maka Muhammad itu telah wujud, telah nyata pada dirimu. Kenalilah sejatinya Muhammad itu, pasti kamu mengenal akan aku. Maka itulah yang disebut namanya dengan insan. Muhammad itulah yang katakan namanya insan. Siapa yang telah mengenal Muhammad dan Muhammad itu telah bernama dengan insan, disitulah dengan menilik, dengan mentafakuri, dengan ikut dan menyetar dia ke dalam diri insan, dia ingin lebih tahu, lebih dalam lagi, memahami siapa insan itu. Maka disitulah Allah bukakan rahasia insan itu. Al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Itu maknanya insan itu yang sebenar-benarnya aku. Kalau insan itu sebenar-benarnya aku, maka insan itu yang dikatakan ainullah. Insan itu yang dikatakan hakikat nyatanya wujud Allah. Pikirkan itu, kata Allah.
maka jangan kita tolak, kita ingkari. Kewujudan Allah itu sudah nyata dan sempurna pada diri Bapak Ibu ini. Siapa yang menolak dan mengingkari nyatanya wujudnya Allah pada diri insan, maka ketika itu tanpa disadarinya dia telah mengambil dan merampok haknya Allah itu. Pada saat kapan dia mengambil dan merampok haknya Allah? Pada saat dia menolak dan mengingkari akan kewujudan Allah yang nyata pada dirinya. Disitulah Allah katakan, bila engkau adalah engkau, maka engkau takkan pernah kenal aku. Akan tetapi bila engkau bukanlah engkau, disitulah engkau mengenal akan aku. Maknanya apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Itu maksudnya, bila engkau masih merasa diri engkau itu yang bersifat wujud, engkau masih merasa bahwa engkau itu yang bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, dan hayat, maka selama itulah engkau tak pernah mengenal akan diriku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, ketika itulah engkau pasti mengenal akan aku. Karena akulah yang sebenar-benar yang wujud itu. Aku yang sebenar-benarnya yang sama tuh. Aku yang sebenar-benarnya yang basar, kalam, ilmu, koda, irodat, dan yang hayat itu. Begitu terangnya, jelasnya penghabaran Allah kepada diri kita ini sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Allah itu kepada kita. Kenapa begitu cinta dan sayangnya Allah itu kepada diri kita? Sehingga Allah memperlakukan diri kita ini sebagaimana Allah itu memperlakukan cinta dan sayangnya terhadap dirinya sendiri. Karena dirinya Bapak Ibu itu telah dibukakan Allah rahasianya, waja'alulahu min ibadihi juz'an itu. Dirimu itu bahagian aku. Dirimu itu tajalinya aku. Dirimu itu kenyataan wujud diriku. Kalaulah dirimu itu bahagian diriku, kenyataan wujud diriku, sebenar-benarnya dirimu itu ya aku itu. Itu yang mesti dijazamkan. Itu yang mesti diitikotkan di dalam diri kita ini. Jangan ditolak, jangan diingkari perkataan itu. Kalau ditolak dan diingkari perkataan itu, sudah sama kita ini menolak kehadiran Allah itu pada diri. Selama kita menolak dan mengingkari akan kehadiran dan kewujudan Allah yang sudah nyata terang pada diri, maka selama itu pula lah diri kita ini berada di dalam kemusyrikan itu. Orang yang berada di dalam kemusyrikan, maka selama itu pula lah dirinya itu berada dalam keadaan najis batin. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang tidak mengesahkan akan zatku, tak mengesahkan akan asmaku, tak mengesahkan akan sifat dan afalnya aku, maka itulah orang yang syirik yang sebenar-benarnya. Kalau Allah dah katakan mereka itu telah berbuat syirik kepada dirinya, apapun macam bentuk ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umurnya kita ini, maka amal ibadah dan ketaatan yang kita lakukan sampai habisnya usia umur kita itu, habitat akmaluhum, semuanya aku batalkan, kata Allah. Sebabnya Allah batalkan karena kita telah menyandingkan diri kita itu dengan diri Allah. Makanya Allah pertegas bahasanya, lain asrok,
syi'ta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jikalaulah kamu itu telah menyandingkan dirimu dengan aku yang sebenar-benarnya wujud, lalu kamu merasa pula dirimu yang wujud. Aku yang sebenar-benarnya hayat tuh, tapi kamu merasa pula dirimu yang hayat. Aku yang sebenar-benarnya sama basar kalam ilmu kudat dan dirodat, tapi kamu juga merasa dirimu pula yang merasa sama basar kalam ilmu kudat dan dirodat. La yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Aku batalkan seluruh amalmu, aku lipat, aku gulung seluruh amalmu, dan kamu termasuk orang yang rugi, tidak mendapatkan ridho dan kasih sayang aku. Jauh kamu daripada ridhoku, jauh kamu daripada rahmatku, dekat sedekat-dekatnya kamu dengan kemurkaan aku, kata Allah. Maka jikalau kita mati di dalam kesyirikan kepada Allah, maka tempat kita itu sudah jelas adres dan alamatnya. Apa kata Allah? Innahu mayati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang datang dan kembali menghadap kepada aku, karena dirinya itu asalnya dari aku dan kembali kepada aku, namun dia tidak mengenal akan rahasia dirinya. Dia selalu membuat hatiku ini tersakiti, membuat perasaanku ini pedih, kata Allah, disebabkan dia tidak mengenal akan rahasia sejati dirinya itu tiada lain aku. Fa inna lahu jahannam. Aku benamkan dirinya itu di dalam neraka jahanam. Kalau Allah yang benamkan dirinya itu dalam neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati dan tidak hidup, supaya mereka dirinya betul-betul merasakan azab yang sangat dahsyat, yang berkekalan, yang mana waktu hidup di dunia dia menolak dan mengingkari akan kewujudan diriku yang sudah nyata menjadi rahasia dirinya, dan dia tidak hidup supaya mereka tidak bisa kembali lagi ke alam dunia untuk memenangi akan dirinya itu. Maka disinilah kita wajib, di atas wajib, kita mesti menilik, menyenter siapa diri kita yang sebenarnya, supaya kita tidak tertipu dalam hidup ini. Tapi kalau kita tidak mau menilik dan menyenter untuk memahami dan mengetahui akan sejatinya diri kita, maka kitalah yang akan tertipu dalam kehidupan ini, dunia sampai akhiratnya. Di mana letak tertipunya, Bapak Ibu? Ketika ada seseorang protes kepada Rabbnya, ya Allah, aku dah panggil dirimu ya Allah, aku dah seru dirimu ya Allah, tapi kenapa engkau tidak peduli dengan aku ya Allah? Kenapa engkau bersifat cuek dengan aku ya Allah? Padahal aku selalu memanggil dan menyuruh-nyuruh akan dirimu ya Allah. Apa jawaban Tuhan, Bapak Ibu? Wahai hambaku, dahulu waktu kamu hidup di dunia, kamu juga tak peduli dengan aku, kamu juga cuek dengan aku. Maka hari ini aku balas dirimu yang tak peduli dengan aku. Aku juga hari ini juga tidak peduli dan cuek akan dirimu. Apa kata hamba itu? Ya Allah, apa buktinya ya Allah? Makanya manusia ini kena panjang akalnya, selalu menantang Tuhan selalu. Ya. Apa buktinya ya Allah bahwa engkau katakan aku ini adalah orang tidak peduli dan cuek dengan dirimu ya Allah? Buktinya kata Allah, kalau kamu ingin tahu juga, hari ini aku bongkar catatan kitabmu itu. Ketika aku dalam keadaan sakit, engkau tak pernah lihat aku.
Ketika aku dalam keadaan lapar, engkau tak pernah beri makan aku. Lalu apa kata dirinya? Bagaimana mungkin engkau sakit di Allah sehingga aku menjenguk dirimu, padahal engkau adalah Maha Penyembuh. Bagaimana mungkin ya Allah engkau lapar sehingga aku beri engkau makan, padahal engkau Maha Pemberi rezeki. Lalu apa kata Allah? Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Engkau tak pernah lihat aku. Jangankan engkau lihat aku, bertanya pun engkau tak pernah tentang aku. Ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, engkau tak pernah beri aku makan, padahal yang lapar itu aku. Maka ketika itulah Allah katakan, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya rahasia diri orang yang sakit itu, rahasia orang yang lapar itu aku yang menjadi rahasia dirinya. Allah bongkar sehabis-habisnya siapa rahasia dirinya yang sakit dan yang lapar. Ketika itu pemuda itu tak mampu lagi membantah terhadap apa yang Allah tanyakan kepada dirinya. Maka itulah sebenarnya yang membuat dirinya itu rugi, karena dia tidak mampu memandang, menilik akan rahasia diri ini. Maka begitulah baginda Rasul, Bapak Ibu. Karena Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasihnya Allah, corongnya Allah. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya Rasul kepada kita itu, sampai-sampai beliau selalu tidak pernah bosan mengingatkan akan umatnya ini. Apa kata beliau? Man nazara ila say'in ma lam yarallaha bihi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang dan melihat kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang dan melihat akan Allah yang sudah nyata wujud pada segala sesuatu. Apakah itu ayahnya, apakah itu ibunya, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya, apakah itu anak menantunya serta mertuanya, teman sahabatnya. Tak mampu dia memandang Allah yang wujud dan nyata pada ayah, ibu, suami, dan istri, anak, dan menantu itu. Bahwa batil itulah pandangan yang batal. Pandangan yang batal itu, Bapak Ibu, adalah pandangan yang berdosa. Pandangan yang berdosa itu masih terpandang juga wujud yang lain selain daripada Allah. Masih dianggapnya juga bahwa ada wujud yang lain selain daripada Allah. Sedangkan dia di dalam hidupnya sudah selalu menyatakan Allah dengan kulimah la ilaha illallah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata selain daripada Allah. Itu maknanya tidak ada namanya sesuatu selain Allah. Tidak ada namanya alam selain Allah. Kalau memang Allah cuma yang ada, lalu kenapa disebut sesuatu? Kenapa disebut namanya alam? Yang dikatakan sesuatu itu adalah kenyataan aku. Yang dikatakan alam itu juga kenyataan untuk memandang wujud diriku. Maknanya, karena Allah yang ada, maka yang menjadikan sesuatu itulah yang jadi sesuatu. Karena Allah cuma yang wujud, yang menjadikan alam itu yang jadi alam. Maka alam itu dikatakan alamat untuk mengenal akan kewujudan diriku semata-mata. Namun karena hati kita dalam keadaan zulumat, hati kita dalam keadaan menung dan berawal,
disebabkan dijajah oleh dunia, nafsu dan akal fikir, sehingga kita tidak mampu untuk memandang dan memahami akan tajalli dan takwil Allah itu dalam berbagai-bagai bentuk dan rupa. Padahal segala bentuk dan rupa, segala wujud yang lain itu adalah nyatanya akan kewujudan diriku, kata Allah. Karena aku yang wujud mutlak itu, aku yang ahad itu. Kalau aku yang ahad, aku yang wujud mutlak, itu maknanya akulah satu-satunya. Karena aku adalah satu-satunya, maka aku menamai diri aku itu dengan ahad. Tidak ada yang lain. Itu yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa Allah itu wujudnya itu ahad, tunggal yang tiada berbilang. Kalau Allah itu adalah esa, ahad, tunggal yang tiada berbilang, maka segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang nyata, itulah akan wujud ketunggalan akan diriku. Maka jangan butakan pandangan mata hati kita itu untuk menatap dan memandang serta menyaksikan akan nyatanya Allah itu pada segala yang ada ini. Kalaulah kita butakan pandangan hati kita untuk memandang Allah pada segala yang ada, maka pantaslah Allah menyindir kita ini dengan bahasa kiasnya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kamu hanya mampu dan sanggup memandang dan menyaksikan yang zahir-zahir saja dari kehidupan duniamu, tapi hatimu kamu butakan untuk memandang yang hakiki. Padahal yang zahir itu adalah kenyataan yang batin. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, maka sebenar-benarnya yang zahir itulah sebenar-benarnya wujud diri yang batin itu. Itu maknanya Allah itu batin namun dia tiada tersembunyi. Kenapa dia itu batin namun tiada tersembunyi? Karena dia telah betul-betul nyata, telah betul-betul terang dan jelas pada segala yang wujud. Segala yang wujud itu, itulah kezahiran akan diriku yang batin. Jadi yang bisa melihat aku, yang bisa menyaksikan aku, itu orang yang aku pilih, orang yang aku rahmati, orang yang aku pilih, orang yang aku rahmati, orang yang aku kenalkan diriku kepada dirinya, aku tarik batinnya, aku bukakan tabir kegaiban akan diriku kepada dirinya, maka dialah yang mampu memandang aku dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Disitulah mereka mampu mengenal akan penyamaran diri aku ini dalam bentuk tajalli dan takwil yang berbagai-bagai. Maka orang yang telah ditarik Allah rohaninya untuk mengenal akan rahasia dirinya, maka dialah yang mampu memandang Allah itu betul-betul wujud dan nyata. Padahal Nabi sebagai uswatun hasanah juga telah membukakan rahasia akan kewujudan dan kenyataan Allah itu pada segala alam ini. Apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kamu betul-betul menyaksikan Tuhanmu itu betul-betul nyata. Nyata itu terang, maksudnya terang itu jelas-jelas itu wujud. Segala yang wujud itu itulah yang nyata. Segala yang nyata itu yang terang.
segala yang wujud secara yang terang, segala yang nyata itu aku. Makanya Nabi mengatakan, bisakah kamu melihat bulan purnama di malam hari tanpa ditutupi oleh awan? Bisa ya Rasul. Bisakah kamu menyaksikan matahari di siang hari tanpa ditutupi oleh mendung? Bisa ya Rasul. Begitulah kamu sebenarnya menyaksikan Allah yang maha nyata itu. Bahkan maha nyatanya Allah itu di atas segala-gala yang nyata ini. Walaupun Allah itu nyata terangnya, terang benderang cahayanya, gilang gemilang nurnya, tapi cahayanya, sinarnya yang gilang gemilang itu tidak menyilaukan pandangan mata zahir dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Karena segala wujud, segala yang ada, segala yang nyata itu adalah aku, kata Tuhan. Namun bagaimana cara kita memandang Allah yang zahir, yang nyata itu, di atas segala yang nyata? Melainkan kata Nabi, kamu mesti mengalami namanya maut atau mati. Sebab apa kata Nabi? Wa'lamu innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah oleh kamu, walaupun Allah itu wujud nyata, terang dan jelas, dia lebih nyata dari segala yang ada. Kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan wujud Allah yang maha nyata itu kalau kamu tidak mengalami namanya mati. Mutu qabla anta mutu. Orang yang telah mati akan keakuan dirinya sebelum habis masa usia umurnya di dunia ini, itulah orang yang bisa menyaksikan Tuhan. Maka matikalah keakuan diri. Selalu Ustaz sampaikan kepada Bapak Ibu, berhentilah jadi orang. Ya. Keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri. Jangan ada diri kita ini lagi. Jangan mengaku kita juga orang juga lagi. Jangan mengaku juga kamu itu insan dan manusia. Orang, insan, manusia itu aku itu, kata Tuhan. Maka malam ini Bapak Ibu, jika kamu mencoba memahami bagaimana cara Bapak Ibu itu berlikok kepada Allah, supaya Bapak Ibu paham Allah itulah nikmat yang terbesar di atas nikmat surga yang 7 tingkat itu. Karena nikmat surga yang 7 tingkat itu sebagai hakikatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan bagi kita untuk menemui akan rahasia nikmat surga yang 7 tingkat itu tiada lain adalah Allah. Maka Allah bukakan jalannya untuk menemui akan dirinya itu.